Kan dia saya teleponan mah gimana? Mah gimana ininya? Oh, dipijit-pijit kayak gue kayak ngasih tahu pijit yang ininya, pijit ininya kan ada posisi titik-titiknya emang. Kalau mijit mah gue juga tahu caranya gimana. Gue pernah loh dikerok sama dia. Terus pas gue pulang, ini dikerok sama siapa? Enggak, ini pas pulang buka baju. Dikerok sama siapa ini? Sama Rido, Bu. Terus kata, ih bagus banget kerokannya, gue gitu dah. Pas dia simak kan? Iya ngomong. Oh itu asli, dipuji kerokannya si Rido ini asli. Si Rido Mas Dodo ini apa soalnya kata emak gue tuh rapi, jadi garis tuh gak ada putus-putus gitu aja. Nah itu termasuk yang bagus ya. Emang Mas Dodo jago nih kalau masalah gitu asli. Emang asli gak bohong semua ini gue tuh, gak bohong. Iya gitulah. Emang jago ya. Tapi emang dulu jauh dari orang tua. Jauh. Dulu tuh pernah gue ditinggalin dari rumah emak gue di Cilacap. Kerja ceritanya. Ini kan biasalah kalau misalkan mau diceritain hidup gue memang banyak. Setiap orang punya cerita sedih di hidupnya masing-masing ya kan. Nah, di bagian hidup gue tuh kemarin waktu itu gimana keluarga tuh lagi pas kelilit utang, gue ditinggalin di rumah. Nyokap tuh nyari kerja sama bapak gitu kan. Gue yang itu umur berapa? Pas gue SMP. 2012-an, 2013-an. Itu benar-benar masa-masa paling pahit dalam hidup gue tuh yang itu tuh. Ditinggal orang tua. Satu itu. Terus gue sampai pas lagi sholat tuh gue lagi nangis. Begitu Allah Akbar tuh gue gak kuat langsung nangis. Wow. Saking karena buat gue ya Allah gue segini umur 13 tahun harus ngadepin kenyataan dunia gitu. Nih kalau misalkan lu udah tayang, gue nggak mau ngasih tahu ke orang-orang yang, maksudnya gue nggak mau nge-sharing, nggak, soalnya takutnya mereka tahu gitu kan. Tapi ini bakal next segmen sih, kita fokus ke kain dulu tadi. Apa itu aja? Iya. Itu aja apa aja lanjut ya? Apanya? Lanjut ya apa itu aja? Maksudnya? Itu aja, tadi potong aja, udah ini masuk aja sambil jalan. Enggak, maksudnya ngasih tahu. Masuk aja sambil jalan. Hah? Sambil jalan aja. Apa sih maksudnya? Sambil jalan. Udah langsung aja. Iya nggak sampai jalan aja. Kita langsung ada jalan video ini. Nggak usah emang. Nggak usah diputus, tetap lanjut aja. Iya emang apa sih lu teh itu teh? Iya udah nggak usah. Pokoknya nggak usah di closing aja, nggak usah di closing. Sambil aja aja. Ngerti gak sih? Ya udah ya oke, hilangkan set momennya, gue lagi ketemu set momen lo tadi sama si Dino teh. Astagfirullah. Siapa sih? Lo ngerti gak? Ngerti. Ini udah nggak usah ditayangin. Iya, nggak usah tinggal lu cut bagian kakeknya, sambung yang ini yang baru. Astagfirullah, ini yang bukan ikutan kantor Paulo, lu yang ikutan kantor anjir. Alo siapa? Aduh, ya Allah. Ini udah transisi kayak ini nih. Ya udah gitu. Tapi gue tuh udah gini-gini tadi teh. Udah gini-gini coba. Gak bohong lo, udah kasih kode. Super King. Siapa? Kesel gue lama-lama tuh ya Allah. Gue tuh punya ini nih, ngomong ketawa. Gue punya berbagai macam jenis ketawa. Apa? Kalau buat gue yang gak lucu-lucu banget, gue cuma ketawa gitu doang. Iya. Gue paham, gue sering kayak gitu sih. Soalnya kalau misal buat gue yang bener-bener gue ketawa dulu lucu banget, gue ketawa gak ada suara. Gitu. Gitu dong. Sampai gue nangis itu berarti udah lucu tingkat akhir. Udah akar kuadrat tuh lucunya. Emang enggak, tadi enggak ada suara, berarti silent. Itu kalau bener-bener silent, gue ketawanya nggak ada suara. Nggak udah gitar. Iya itu. Kalau yang kayak gitu itu lucu, tapi masih belum yang lucu banget ketinggalan lo. Gitu. Udah silent. Dia ketawa lo, aneh kan. Kalau misalnya ketawa yang apa ngik kayak gitu, itu. Aduh, capek banget dah. Sakit tuh ya. Astagfirullahaladzim. Buka BHA ya Allah. Astagfirullah. Ya udah jangan bahas juga. Tuh kan gue nangis. Dan kebiasaan jelek gue adalah kalau ketawa gue mukul orang sebelah. Gak apa-apa. Kalau ada orang mukul siapa? Mukul tembok. Ya mau beli sendiri ya. Iya deh ini. Aduh. Nangis nih. Gak apa-apa, hidup itu memang pahit bro. Dia dapat dari SMP loh, jangan gituin lo. Lu sepuh ini. Iya. Maksudnya gue nggak terlalu tahu sih kan, lu kan yang sebangku kan. Sebangku juga dia mah jarang ngobrol sama gue. Serius? Diajak ngobrol sebenarnya gue diem baik. Banget anjir. Aduh. Untung ada Mas Dodo ya. Si Rocky kalau di bangku ngapain emang? Ini. Ini Marawi gitu gerak sendiri. Ntar nonton kok. Ini nonton apa sih waktu itu lo? Apa? Yang Sword Art Online. Dia nanya naik kopoi mulu. Astag, dia tahu loh. Gue nggak tahu apa itu naik kopoi. Asli gak banget. Baru bullshit banget emang. Gak tahu gue apa itu naik kopoi. Mas nonton apa? Naik kopoi gitu. Gila lu. Gitu. Astagfirullah. Udah tobat lah kawan. Udah sudah tobat insyaallah. Ditonton sama emak lu. Mak ampun mak. Udah tobat kemarin insyaallah. Ini gamingnya dah cuplikannya. Anjing.
Jadi nontonnya itu Sword Art Online. Sao. Ada juga nonton kan? Iya, gue juga nonton akhirnya. Dia nonton berdua itu. Iya, nonton Kan berdua dia itu. nonton anime gara-gara gua. Tapi emang dia mah wibu dari dulu sih. Enggak. Cerita gini loh. Yang ibu pertama itu dia. Ah, gitu. Dia nawarin AOT season 1. Sumpah, season 1 dia nawarin gua kayak gini Suki, ada Titan, gila Titan keren banget, ada Kolosal, ada armor. Gue bilang apaan? Gak jelas, enggak mau. Sampai didoktrin bener-bener gua nonton. Akhirnya gue yang wibu, dia yang ledekin gue wibu, padahal dia duluan yang nawarin. Anjing. Dia sama ngikutin ini anjing komiknya, padahal gua kagak. Iya kan? Aneh. Ih, Kata gue ini anjing bocah. Kacau. Gue sewibu-wibunya gue nonton, gue paling gue suka genre isekai emang. Oh, hentai. Jangan dong mas. Ecchi. Pasti demennya kayak gitu. Astagfirullah. Tapi gua nonton berarti. Nonton. Kadang-kadang nggak nyawa ya. Gue berisik banget ya Allah. Gak apa-apa ada sini Pak. Ada suara kok. Suatu lubang itu. Sama bapak lo ada? Hah? Kalau bapak Satu udah lagi nggak ada. Oh, sorry. Assalamualaikum. Aduh. Tapi memang Dari SMP tuh Sampai- Mas sudah ditinggal orang Iya. tua sering. dan sampai senangis itu. Pernah itu karena memang kan gue bilang waktu itu pas lagi kelilit utang ya kan masalah Ini. buat sekolah kayak gitu. SMP Mas udah di Bogor. Gue udah di Bogor. Gue di Bogor dari tahun 2010. Sebenarnya dulu gue punya rumah. Di rumah itu tuh yang gue tinggalin pas SMP. Itu tuh rumah singgah. Jadi rumah gue asli di Jakarta. Gue kan emang lahir di Jakarta. Widih. Ke Bogor itu emang cuma buat kita liburan Sabtu Minggu doang, weekend gitu, Jumat Sabtu Minggu. Nah, terus nggak. Kok kayak berasa ini ya jual satu minggu saya kesini juga kesini. Enggak, memang kalau dibilangin apa ya, perjalanan hidup gue gitu, rentang hidup gue dari pas begitu lahir sampai gue umur SMP lah. 10 tahun lah. Oh seperti SD itu. Itu masih dibilang oke aja, masih bercukupan. Mas Bapak Kayaknya bukan berkecukupan deh, itu udah bener-bener istilahnya Mas cukup, nggak berkecupan tapi cukup. cukup Oh, bukan ada berkecukupan stepfather? ya. Ada bapak tiri. Jadi mak gue cerai. alah. Sekarang balik lagi ke bapak kandung gue. Rujuk. Iya, rujuk udah nikah lagi. Alhamdulillah. Enggak tahu nih alhamdulillah atau gimana nih? Alhamdulillah. Tapi bapak gue yang sekarang stroke. Yang kemarin tuh. Nah, itulah diceritain lagi ya kan. Aduh. Jadi pas lagi dari itu tuh dibilang cukup lah ya kehidupan gue tuh pas lagi Bener-bener cukup sampai lah, SD. Bapak tiri gue meninggal. Rosot semua. Apanya nih? Ke ekonomi. Oh. Saham. Ekonomi tuh merosot semua sampai gue pernah bukan celana. Ini kencang. Woi, asli, ini lagi lo anjir. Gua ngebangun dari tadi anjir lu ngerusak mulu siapa? Enggak, buat gue itu Aduh, cerita anjir. sedih tapi udah bukan untuk yang kita sedih-sedihan lagi. Sudah gue tuh pengen membawa suasana video sedih. Ini orang ngelawak mulu anjir lah. Sini namanya Aduh. kepotong banget Oh iya anjir. tuh maaf. Tuh lu makan tempat digugun anjir semua deh. Pekat, anjir. Males gue editnya. Ya lu yang ada itu kan. Yang mana tadi? Merosot. Ya, Dia merosot lah saking itu. Iya. kita ekonomi bener-bener nggak ada, lu tahu ini nggak sih Havermut? Enggak tahu, gua taunya kotoran khusus. Oatmeal. Sereal. Nah, bukan sereal. Mobil Hot Wheel. Anjing lagi siapa? Masih sama pulang aja. yuk, kita pulang ya. Anjir. Lu aja nanya sereal tadi. Anjir. Oatmeal. Ya kan, emang itu Gandum, kan mirip. gandum. Itu sereal kan? Oh, Bukan. Makanan itu oatmeal. kirain apa? Masa lu nggak tahu sih? Oh, oat. Iya, oat. Oh iya, tahu. Oatmeal gitu. Gua pernah makan itu. Yang dari Havermut Iya. gitu namanya kan Udah usah namanya. tahu nanti. Itu sama terigu. Padahal kan itu udah jadi makanan jadi makanan ya. Jadi ceritanya sama nyokap saking kita nggak punya duitnya, itu dicampur sama terigu, kasih daun bawang sama garam, terus digoreng. Kayak bakwan jatuhnya. Jatuh kayak bawang. Cuma makan itu doang. Itu Saking kita nggak punya duitnya. Dan itu Tapi tuh masih ada sisa itu. dalam sekali makan dapat berapa bakwan intinya itu? Seorang dapat 2. 2. Dan dari berapa untuk berapa orang? Waktu itu bapak, mama, adik gue 2 sama kakak gue sama gue. Itu full berarti kan? Satu keluarga. Berenam ya. Berenam berarti. Satu keluarga berarti itu. Iya berenam. Karena kan anak kelima sebenarnya. Kakak gue kan yang ini yang pertama tuh kakak gue nggak di rumah. Dia dulu di Malaysia. Oh di Malaysia. Kakak pertama gue dulu kerja di Malaysia. Pertukaran ini. TKI anjir. Oh TKI. Oh. Pertukaran Kedua. sih. Enggak, gua kira kuliah, kayak nggak tahu ya. Dulu kerja di sono. Oke, begitu tuh bener-bener saking bapak kan nggak di rumah juga, jadi supir taksi dulu, taksi ekspres.
to my guys. Tadi kita break dulu. Iya, gara-gara- Dan sekarang kita lanjut terakhir itu. Dan sorry lagi hujan. Emang terakhir dari mana? Hah? Terakhir di mana? Terakhir. Di mana coba? Terakhir kan? Ya, di mana? Tadi Di mana? yang bapaknya. Bapak gua kenapa? Di mana tuh? Bentar. Ya, Pokoknya yang terakhir ada di wate. Wate apa anjir? Makanan. Hot. Ot. Oatmeal. Ih, Udah lewat ya? jauh cok, sumpah. Di Mas tadi kan kemarin tuh ngomong tentang masalah abang Mas yang Thailand. Gedein suaranya, Go. Ke Malaysia. Kakak gue yang perempuan. Oh iya, bukan abang, kakak teteh Mas Thailand. Thailand, oh Tapi Malaysia. ngomong dia ngomong kakak ceweknya emang mirip abang sih. Salah. Emang dari awal gitu. Belum panas. Belum panas. Sekarang masih di sini di Malaysia. Enggak. Dari Bogor udah pulang. Udah lama pulangnya dari tahun 2020. Oh, emang buka cabang itu kerjaan Malaysia di Bogor. Enggak. Oh enggak. Udah berhenti kerja. Oh. Udah nikah dia. Oh. Sama cewek. Berarti Mas sekarang jadi ini dong Om. Iya, gue udah jadi om. Gue udah punya ponakan lucu deh. Kasih. Itu nggak jarang bikin status Mas ponakannya? Udah sering. Oh iya. Keponakannya, bukan ente. Iya sering ada ponakan gue. Enggak. Manusia ini nggak pernah lihat. Oh, gimana sih lu? Iya kan Apa banyak jangan-jangan status. dibisuin kali ya status gue ya? Ada Mas bikin status, lihat yuk aku sekarang yuk. Iya ada nih Mas Dodo, mana nih? Aduh Rocky salah. Mas, Dicari dong. oh nggak ada. Kok ini semua sih ada sekarang ya? Goblok, nggak seru anjing malah gitu. Kan udah jelas kan? Bener emang. Iya emang. Dibisukan berarti. Tiga Bikin bang. status sekarang Mas ada ntar. Ada. Udah kembali ke laptop. Dia bener tadi. Hah? Ya, Kan lu juga lupa. Ingat gak? Ingat. ya kakak-kakak Mas pulang dari Malaysia. Kakak gue cuma satu yang pulang dari Malaysia. Teteh Mas. Teteh gue cuma satu. Teteh masih Mas. satu. Gue manggilnya Mbak. Mbak. Siapa namanya? Enggak. Bisa disebut. Privasi, kalau kata orang Korea tuh privasi, nggak boleh Emang iya? ngomongin. Nggak boleh. Gak boleh inisial pun gak boleh. Nggak boleh. Ya Allah, huruf depannya apa? B ya? Boleh di Marah ya? Oh. ini sama boleh. Teteh Mas yang ini bukan yang waktu itu ngebantu saya nemuin binder. Iya gak sih? Bukan ya? Ini ngomongin apa Bukan, sih? itu tante gua. Oh tante, oh iya tante salah. Lo gak tau gue dah. Emang nggak tahu. Tantenya dia tuh, ih luar biasa Mas. Pain bahasan itu mah. Ya ada. Ini apa nih? Luar biasa apa nih? Ah, Nanti aja dulu beda apa nih. lu. aromah. Yang gue pikirin. Gitu bukan. Oh bukan. emang apa dia pikirin? Dia kan otaknya ini mulu. Sayur kol mulu. Emang si Teteh Mas di Malaysia kerjanya TKI. TKI. PKI. Kerjanya Kerja. tipes. Kerjanya apa di sana? Di Western Digital. Pabrik hard disk. Barat-baratan. Bukan. Maksudnya dia jadi teknisi. Bukan teknisi, di bagian QC. Oh, quality control. Berarti saya kemarin rusak itu gara-gara gak dicek sama Mas berarti ya. Apanya? Kan nggak quality control berarti nggak dicek dong versi saya kemarin rusak Mas. Prestis yang mana emang pernah lu pinjemin gua? Nggak jadi deh. Kabar Nggak gua jadi. selesai. Nggak dilihatin. Ngobrolin apaan sih? Ya lu dapetnya berarti apa saja itu mah. Ini ngobrol apa sih jadi ngalor ngidul. Baju baru makan soalnya. Oke, 3, 2, 1. Balik ke laptop. Tadi kan apa kita nyinggung bahwa kehidupan orang itu beda-beda, betul. Dan beliau adalah orang yang kita yakini bahwa Kehidupannya kehidupannya seperti itu. Dan kita datangkan Ibunda Mas Rido. Wah itu dia ya. Ibu, inilah anak ibu yang sudah besar. Ibu, tonton saya ibu itu dong. Halo kalian gitu dong. Ini acara apa? Good. Halo semuanya. Bentar. Itu mentik wangi yang di TikTok. Halo semuanya. Gua nggak tahu. Gua juga. Iya, gue sekolah TikTok 24 jam soalnya gue sekarang orang pengangguran. 24 jam. Enggak 24 jam sih. Oke, tadi kan terakhir apa sih yang tadi kita ngobrol? Tetenya Mas Rido. Iya, Pulang Simpa dari tuh pulang dari Malaysia. Malaysia waktu itu, jadi nggak ada di rumah. Enggak, ini hubungannya sama yang tadi cerita. Jadi kisah tuh pengen makan oatmeal dibikin kayak bakwan gitu. Oh, itu yang buat. Itu gue pulang sekolah gue jalan kaki Ki. Yang pas masa-masa gue sekolah jalan kaki, lu bayangin deh. SMP. SMA di Mandua. Oh. Pas di Mandua ini mah. Tahun 2000 kan SMA itu tahun 2016 ya. Mandua. Pulang jalan kaki. Jauh Mas. Ke Gang Bebas. Bukan ke Gang Bebas, ke Kota Batu agak bawah dikit. Anjay. Dari Jauh. Gang Bebas, agak enggak atas dikit dari Gang Bebas. Kayak dari Man 1 ke rumah lu deh kayaknya. Enggak, jauhan lagi ya itu mah.
Pokoknya Jauh sekitar lah tuh. 10 kilo aja. Jalan kaki lo bayangin nih, kilo. 10 kilo gue jalan. Berapa on tuh? Jauh aja. Berapa on? Tapi anehnya adalah berat badan gue nggak turun. Loh. Yang ada tipes gue. Itu parah dong. Dan nggak benar. Jadi ceritanya pas saking karena gue nggak punya duit, gue kan orang gue tipikal gini ya. Mama gue tuh bilang yakin mau sekolah di Mandua katanya gitu, yakin. Tapi kalau nggak ada ongkos jangan marah-marah loh ya gitu. Gampang itu mah gitu. Yakin aja lillahi ta'ala, jalan mah ada aja gitu kan ceritanya. Alkisah tuh pas pagi hari itu kita bapak tuh lagi sepi penumpang. Jadi nggak dapat duit sama sekali, cuma Bentar, cukup untuk penumpang, setoran. Bapak itu Kan Supir tadi taksi kan gue tadi bilang. taksi. Gue supir taksi. Nah, nah terus habis itu gue nggak bener-bener nggak dapat duit kan, nggak dikasih jajan. Makanya gue, lu bayangin deh, masa-masa pas gue sekolah tuh anak-anak sekolah uang bawa duit minimal 20.000, 25.000. Gue cuma bawa 5.000, saya 3.000. cuma ceban loh mas, dulu mas. Ceban tuh karena lu bawa lu punya duit di dompet, tapi lu cuma buat lu buat beli bensin doang, lu bawa bekal. Sedangkan gua 3.000, gua nggak bawa bekal sama sekali, gua cuma bekal air. Nih botol Tupperware yang kayak gitu tuh gua bawa 2 tiap hari. Waduh nasi. Gua bukan mau ngerasa gua paling ini ya, bukan gitu. Karena memang ada di Mandua yang lebih parah gitu, maksudnya yang tapi gue berusaha untuk kayak ya udah nggak dipikirin gitu. Kalau di sekolah ya gue jadi apa dirinya gue aja, makanya sampai guru gue ngira kayak saya nggak tahu loh kok kamu sampai ini sekolah sampai jalan kaki gitu. Itu wali kelas 10 ya? Hah? Wali kelas 10? Bukan. Oh bukan. Guru di perpus salah satu guru anak IPA waktu itu. Saha anjing. Ya, Lolos kamu dia. bukan anak sana-sana, beda dah. Nah, saya nggak tahu Keluar nih loh gua. itu kamu sekolah tuh jalan kaki sampai kamu pernah nggak makan seharian kayak gitu, saya nggak. Karena kamu kelihatannya biasa aja Sehat-sehat gitu, aja, sehat-sehat gitu. aja, badan kamu besar. Gue digituin. Terus karena kamu kelihatannya bahagia aja ya gimana? Masa gue harus melas kelihatan gue susah gitu? Gue ngomong-ngomong kayak belum makan, nggak Terus ada. bikin SW, Gitu. bikin SW paling menderita. Gitu kan, seolah-olah kayak menderita banget. Broken Karena home. nyokap gue tuh ngajarin kayak gimana pun susahnya jangan sampai orang-orang lihat. Tahu, kecuali gue sering cerita sih emang kadang ke teman-teman yang deket gitu, masalah gue di rumah gini gue harus gimana kira-kira itu. Akhirnya gue pas SMA kan gue nerusin dagang. Ini 2 kantong kresek kayak gini gue bawa tiap hari. Kapan coba? Daster, handsock, kos kaki, manset gue jual sampai gue dikata tukang kredit. Yo. Itu cuma di Mandua. Tahu baru nggak tahu. Parah sih. Lu bangku. Gue taruhnya nggak di kelas. Di Nggak, Asima soalnya gue taro. Waktu pas kelas 10, gue sama dia tuh belum deket loh asli. Belum. Gue tuh duduk sendiri waktu pas kelas 10. Awalnya gue mau Husni pindah. Terus gue sama si Wildan pindah. Si Rizky duduk sama dia. Si Abi sama Fatan. Enggak, Abi sama Saban ya? Waktu kelas 10 mah gue masih ada mas. Lu Mas Adam awal. Di depan tuh. Dan gue di belakang sendiri. Kan kelas 10 gue dimusuhin. Soalnya lo bayangin dia tuh baru masuk hari pertama, dia maju ke depan. Pimpin kelas buat penyusun suatu organisasi. Iya, karena gue udah biasa. Jadi orang macam mana yang mengira dia dia beda gitu. Jadi kalau dia tuh beda gitu. Dan gue juga ini orang beda gitu. Gue tuh tipikalnya gini, kalau misalkan udah disuruh, kalau nggak ada yang maju ya gue yang jalan. Selama ada orang lain ya gue diem. Ketua kelas deh. Awalnya. Tapi setelah gue bilang gini, siapa nih yang mau jadi ketua kelas? Terus anak-anak pada ngomong apa? Udah lu aja sih yang jadi ketua kelas. Yakin? Gue rese lo orangnya. Gue ngomong kayak gitu. Allah, ini lagi hujan. Iya gue saksinya. Gue orangnya rese lo kok jadi ketua kelas. Gue bilang kayak gitu aja nasi Husni. Gue bilang kayak gitu. Yakin gue gitu. Ntar lu marah-marah lagi, lu nggak suka sama gue gini. Ya udah lu aja daripada nggak ada yang mau kayak gitu kan. Kayaknya yang Nah Gua makanya jadi itu ketua yang kelas. dibikin dia itu berbeda. Sedangkan gue juga gitu. Gue orangnya Padahal show enggak off gitu. waktu dulu. Karena gue tuh SMP, gue tangan kanan guru ceritanya. Lu percaya nggak? Ini bener-bener apa ya? Pengki, lu tau Pengki kan si Siuk? Ya. Yang buat nyapu tuh. Itunya gue copot. Anak-anak pada keluar kan, ceritanya gue kelas 7. Dari dalam, gue jalan ke depan, gue cari tuh si Siuk ya kan, di kelas 9 gue ambil. Cerizawa. Asup mual, gue ngomong kayak gitu. Kan itu kasar banget ya. Kalau kata orang Sunda, tangkurak si asup mual. Nah, si Syariwo, gepak, monyet si asup, gue ngomong kayak gitu. Solo ya, Black Solo Terus Squad. sampai ke kelas 9 gue tunjuk kayak begini, gue tunjuk depan muka. Siang guys, gede lagi bohong sih, tolol, gue gituin. Gue pas SMP gue dimusuhin juga karena itu. OPO Dia kam SMP. Karena backingan gue pembina OSIS, Allahu yarham itu, dia udah meninggal juga.
beliau tuh galaknya minta ampun, tendang beneran deh. Itu masih di Jakarta ya? Enggak, di sini di Bogor. Masih Husni ya, lupa. Masih Husni. Oh, satu SMP. Satu SMP. Terus itu tuh ngegaploknya dari sini nih. Muter. Anjing, casting gula. Asli. Wallahi itu. Geblek. Beliau datang, kakinya doang yang kelihatan atau enggak asap rokoknya aja yang kecium. Anak-anak diem di kelas. Oh, ngudut di sekolah. Ya. Mungkin belum KTA di ruang guru. Oh. Sekarang boro-boro ya kayak gitu ya. Nggak boleh. Dikit-dikit sama. Nah terus abis itu gue kan jadi gue aman. Gue sempat diancam sama murid-murid. Mau digebukin apa gimana? Ayo gue nggak tahu. SMP itu ya. SMP. Tapi gue jadi arahan. Tapi gue abis itu pas lagi jadi naik ketua OSIS, pas gue mau pidato panggil gitu kan. Bayangin 300 siswa nyorakin gue semua. Jangan pilih Ridho gitu. Tapi akhirnya gue ketua harian 1, suara terbanyak kedua, kocak gak? Terus jadi ketua OSIS? Jadi ketua OSIS. Gak pada kenal lu? Iya gitu. Nggak ngerti deh gue gimana pokoknya. Itulah pas SMP, pas SMA awal-awal itu. Terus juga gue orang cenderung kayak memaksakan waktu awal tuh. Gue bilang A ya harus A gitu. Kayak gini gitu. Tapi gue tetap membuka kesempatan mereka untuk bicara. Tapi pada akhirnya keputusan gue sendiri yang gue ambil. Jeleknya ya, gitu. Itu gua ngerasa ya. Untuk teater ya. Tahu. Teater apa? Bukan film. Enggak, pertama tuh perform pertama dulu, Mas. Musik. Yang perform pertama kita tuh yang NTT. Iya musik. Iya kan, akhirnya kan anak-anak yang nggak bisa ikutin Mas mundur. Ya kan? Bukan, gua mundur pas pekan film. Kalau mundur menjadi ketua kelas tuh pas kelas 10 karena bukan mereka bener-bener nggak respect sama gue jadinya karena sikap gue yang itu. Terus dibawa pas sampai puncaknya tuh gue sadar pas gue lagi daftar MPK. Sadar kalau sikap gue salah. Tolol gitu. Pengembangan diri gitu. Jadi improve gini. Dan gue pas di kelas 10 itu gue daftar MPK. Kakak kelas itu dia tahu MPK apa? Tahu apa? Oh tahu. Itu kadang nggak tahu. Tahu kadun man 1 juga ada. Oh ada ya, udah takutnya ada. MPK tuh kakak kelas bilang kayak gini, lu tuh sombong, show off gitu. Waktu ini ya pas malam setelah seleksi ya? Gua kan harusnya ikut wawancara, cuma gua nggak datang karena lagi ada apa gitu, gua lupa. Akhirnya gua nggak datang, besok karena gua dipanggil. Gua lulus bersyarat jadinya karena gua nggak ikut salah satu tahapan. Pas dipanggil udah gua hampir mau dimaki-maki kan. Gua mah diem aja, gua kan tahan banting ya. Gua dimarahin kayak gitu, gua diem, gua liatin dari atas bawah. Tatapan gua kan emang nyebelin. Iya. Kalau orang-orang jalan lihat gue tuh sebel. Kenapa? Karena muka gue tuh kalau misalkan jalan yang kelihatan mereka tuh begini. Muka gue begitu. Ya oke. Enggak yang cengengesan hahaha ini gitu. Nanti pas bagian itu langsung kayak lo tueng muka gue gitu ya. Dia jadi itu Mas stiker itu kedengeran aja. Editornya dia. Jadi gitu. sengak berarti dulu. Bukan sengak. Iya. Gue emang tipikalnya resting bitch face. What the fuck is this meaning? Itu jadi kayak mukanya belin. Jadi mukanya beling gitu, orang-orang nggak ini ngeliat gua gitu. Tapi setelah by Setelah dari proses situ, gua pas kelas 11 puncaknya ada salah satu temen gua, dia tuh bener-bener kayak senggolan sama gua dikit aja kayak, kenapa lu? Gua salah apa? Gua nggak pernah nyari masalah, gua bilang kayak gitu. Gua mediasi sama guru BK, gua kan deket guru BK. Tiap hari gua bolak-balik ke ruang BK, ngapain ngadem? Bu ini ya? Bu Yayu. Bu Yayu luar biasa, I love you Bu Yayu. Ada guru BK Mandura. Guru idaman kita semua ya. Hah? cantik. Cakep sih. Cuma emang punya anak, bukan. Karena beliau baik. Wawasannya luas juga. Wawasan luas juga. Alhamdulillah. Wawasannya Ngomong itu luas. lembut banget, bener-bener keibuan ngomong. Ido. Iya gitu. Kamu tolong. Enggak gitu. Salah. Nanya ini kenapa? Bangsat. Bangsat. Parah Bu, ngejelekin Bu. Parah Bu. Kan gue ngedekin Dido untuk contoh yang lembut tapi kasar gitu. Enggak gitu. Bu Ayu emang bener-bener. Iya. Emang saksinya gue. Baiknya luar biasa gitu. Sampai gue pernah nggak punya duit sama sekali, beliau manggil gue ke ruang BK kasih duit 20.000 buat modal jualan. bukan buat jajan Jajan sama ongkos pulang. Terus itu rutin selama 1 bulan. Wow. Ya, sendiri dong. Iya, setiap hari gue dikasih duit sama Bu Yayu. Cuma orang-orang pada nggak tahu aja gue berspilar ini. Karena gue nggak pernah punya duit.
Itu ya. Makanya kadang kalau pulang nih gue suka nanya, lu pulang lewat mana? Gue pernah nebeng sama lu kan? Pas kita mau itu terus kita ketilang di Oh iya, gua tahu itu. Itu kita lagi jadi kostum, Mas. jadi kostum itu kan Kostum. ceritanya. Oh ikut. Gue kan biasa tukang ribu. Oh. Dia tuh yang sebagai Official. orang official. Orang yang paham waktu itu, dia tuh yang paling paham masalah Wardrobe. keilmuan wardrobe, seni, budaya, dia yang paling paham gitu. Nggak paham banget maksudnya. Yang saya dibanding semuanya, Gue dibanding semuanya. gitu tentang itu, maksud gue kayak nggak catchy nih. Karena gue pernah waktu dulu tuh pernah dimasukin sekolah model. Betul. Dulu pernah gitu. Jadi gue tuh kayak tau lah gitu sedikit, kayak gue nggak enak nih dilihat kayak gue gimana gitu. Terus juga Mas, Kayak Mas juga gitu. paham itu masalah Terus NTT gitu. gue anak teater. Jadi kan, nah itu karena gue sering baca. Ya, jadi keilmuan Mas Dodo tuh waktu dulu emang yang paling bagus di antara kita masalah budaya. Gue lagi nggak minat hari ini. Nggak Lagi bagus dibilang ya? paling bagus sih enggak. Di antara semuanya ada lah kalau sadar akan hal itu gitu loh. Kalau ditilang tuh di Tugu Kujang ya? Tuh gue jam tangan Rocky dicengkram kenceng banget. Gue mau kabur itu. Satpam. Jadi kan udah kelihatan ya, wah Mas Dodo nggak pakai helm dari gede dan apa gue teh. Kabur deh. Cuman apa sih gue di kiri, mau belok kanan. Iya, gue bilang Kiki ambil kanan, dia ngambil kiri susah. Susah kan, udah macet terus pas lewat aja. Jadi samping udah ngeliatin langsung di ini. Ini Di tangan kanan, tangan kiri Mas. tangan kanan dicengkram. Lupa deh. Iya, Pokoknya posisi ada di kanan gue inget banget. dicengkram sampai ini rem, ini gas nyatu gitu. Aja gitu langsung berhenti gini kan. Langsung cengkram, mau kemana kamu? Mau itu kabur gitu. Enggak Pak, saya mau ngambil dompet, mau ke rumah sakit, alasan gue begitu. Gue diem aja, gue udah hati, aduh motor abang gue gitu. Kadang kalau motor beat itu tuh dulu. Soal mana kamu? Ini saya di Mandu Pak, saya mau ke Mandu, balik lagi mau ambil dompet sama helm ketinggalan, saya buru-buru tadi mau ke rumah sakit, saya ditelepon, tolong Pak cepet ngingin gitu. Oh, udah mikir, udah alasan segala macam. Iya Pak, saya mau ambil dompet sama helm, udah buru-buru saya di rumah sakit. Gue bilang kayak gitu. Ya udah, oh kamu jalan sekarang, Mandu kan udah kamu jalan aja, biarin temannya jalan duluan. Jalan lah tuh dia jalan sampai jalan Sambu, gua jalan, gua naik lagi. Astagfirullahaladzim, jangan diikutin ya. Iya itu. Pak polisi. Aduh, Tapi untungnya kok nggak langsung masuk lagi ke Mandua. Untungnya nggak masuk 86 ya, soalnya waktu itu ada yang masuk 86 sampai nangis-nangis. Bukan ya, Ye. Tasya. Asli Tasya Kamila, budak MTS gue hafal Mas. Ya gue tahu. Ini anak IPA angkatan kita. Ini Tasya. Gue orangnya tahu nih. Putri namanya. Tasya. Apa sih? Kenapa? Ditilang di 86. BTM, di Botani ya kan. Ini sih Tasya. Hafal saya itu. Nangis. Iya nangis. Namanya Temennya mungkin Putri, cuman ada orangnya itu yang masuk kami. iya kali gue lupa itu. Gua hafal itu asli itu sampai viral di Mandua, anak Mandua kenal masuk 86 itu sampai viral kan anak angkatan kita kan itu tuh. Ntar kita bahas apa sih? Hah? Di depan lu. Kita ngambil baju ke teater gitu kan. Karena kita jadi baju. Kan ini bukan masalah itu keluarga, ini masalah organisasi lu. Pas di OSMPK tadi maksudnya. Nah puncaknya terus di situ gue sadar, oh ternyata gue salah sikap sama ini. Nah mulai dari situ gue mulai mundur. Oke, gue untuk perbaikan diri, kita bilang gue daripada ini gue mending mundurin diri aja, lu gantinya masih Fatan aja gitu. Fatan mundurin diri juga. Tapi jadi kan akhirnya. Jadi tapi tetap akhirnya. Terus udah kayak gitu, udah tuh, oh ternyata memang sikap gue selama ini salah. Dan mulai kelas 11 gue udah mulai nggak banyak andil di organisasi kelas. Gue ngikut aja gimana orang-orang gitu. Masih kelas 11 tuh beberapa orang masih ada yang suka musuhin gue. Masih? Gitu. Karena kebawa sebelnya gitu kan. Kata gue, oke nggak apa-apa. Cowok. Cewek. Yang cowok mah bisa-bisa aja. Cowok fan aja. Iya, cuma gue nggak deket sama mereka. Termasuk sama Rocky pun kelas 11 gue masih belum terlalu ini. Yep. Oh, cuma sekedar sekelas dan juga di ekskul yang sama. Oh, masih masuk di Asima berarti. Masih. Kelas 10 kan dan masuknya. Dari kelas Oh, 10 udah sampai kelas 12. sampai ke kelas 11. Nah, kelas 12 itu kita sebangku. Enggak, maksudnya di Asimanya. Dia sih sampai kelas 12. Oh, Lah, sampai lulus. kata lu tadi siapa yang bilang lu nggak masuk Asima tapi ikut andil terus? Gua nggak masuk tim. Oh, tim. Cuma di BPH doang. Oh, iya. Bukan BPH, gue di bagian divisi ini kesekretariatan. Oh, berarti cuma administrasinya doang. Administrasinya doang. Oh. Jadi tim organisasi bukan divisi. Nah. Bukan di anak-anak ekskul ya bukan. Ini calon ketuanya kan? Cuma nggak masuk kan? Nggak jadi dia. Akhirnya pakainya Albi.
Sengaja dia sengaja. Iya. Sengaja gua Kalau gue tahu. sakit loh mas, Tai. abis tipes, ya kan gak kuat masuk, ya sakit loh. Iya asli. Orang udah diwanti-wanti sama Karama bilang juga tuh si Rocky jangan sampai nggak masuk kayak gitu. Lu sengaja nggak masuk Ki. Enggak, abis tipes, bayangin nih, Red lah. abis tipes seminggu, udah gitu jelang 3 hari deh, 3 hari, terus gue ngomong si Abi, Bi kayaknya besok gue gak masuk deh Bi. Dia langsung kayak gimana ya? Ki masuk dong Ki, langsung kayak gitu lah. Kalau kan di musola lama tuh kan bawahnya kan suka ada wifi, jadi suka ada wifi. Terus gue ngomong, akhirnya si Abi pasrah, yaudah Ki, lu kalau gak kuat gak apa-apa, gak usah masuk katanya. Istirahat dulu aja. Asli gak, dia ngomong gitu loh. Di akhirnya dia ngomong gitu akhirnya. Ya udah akhirnya iya, dia gak masuk ya. Terus paginya ngeliat anak-anak diparkirin, dijajarin di parkiran kelas 1. Si Ahok kan ngomong ya, "Woi, mana dia si Ahok." Masa masih lain dulu tuh ya? Hah? Masih zaman lain ya? Iya masih zaman Masih lain. kan teriak-teriak gitu. Waduh, ada apa ini kata saya. Gua kira teh itu nyindir gua. Udah gua di wajah, gua selama itu nggak buka HP itu. Takut karena takut diomongin sama angkatan kelas 12-nya, takut diomongin sama ininya. Dia nggak masuk, parah banget. Ya Pak, emang sakit beneran, emang sakit itu, ngomong, emang sakit. Akhirnya calonin si Abi sama Wildan. Dan gua pernah ketemu gak? Belum. Kan Bukan Wildan Ge. Wildan. Wildan ya? Wildan tuh kan kedua dia tuh, jadinya ya udah voting terbanyak kedua jadi wakil gitu. Terus gua nggak ngerti gimana emang waktu pas itu gua langsung ngeh kan, oh iya gua nggak apa namanya harus berubah juga nih gitu kan, banyak yang salah karena gue deket sama guru BK. Akhirnya gue ceritain semua dan gue dapet insight dari situ. Oh iya benar, ternyata apa yang gue lakuin tuh nggak bisa dipaksa gitu untuk perubahan sikap. Makanya makin dewasa umur gue tuh seiring berjalannya waktu, karena kan gue kebiasaan di rumah, gue nggak bersosialisasi dengan baik ya kan. Jadi di rumah terus Gue anak rumahan. Lu bisa ngajak gue keluar itu sekarang adalah sebuah keajaiban buat gue sendiri, karena sebelumnya kalau diajak keluar alasan gue adalah malas. Berarti kayak di istilah Jepang apa namanya? Ada orang yang malas bersosialisasi. Sampai banyak sampah di tapi ini enggak, gitu kan? bukan nggak kayak gitu. Cuman lebih ke nolep aja ya. Bukan, karena gue lebih cinta di rumah. Gitu, ngerti nggak? Kayak gue mau rebahan, kayak gue mau boker gimana gitu kan, suka gue. Itu mah gak ada ngajak balik kali mas. Enggak, bener banyak yang ngajak main. Cuma gue banyak yang Oh iya sih, waktu itu pernah gue ajak mas berenang yuk, kalau nggak salah dia waktu kelas 11 deh ya. Iya, kelas 11. Asima tuh kan jalan-jalan berenang. Mas gak mau. Gue ikut, tapi kalau yang itu. Ikut ya? Itu kelas 11 Itu enggak, udah lulus BG. Oh, udah lulus ya? Oh iya salah. Gue kira masih 11. info. Sebelumnya kalau misalkan diajak kemana-mana gue nggak mau. Gue tuh kalau mau keluar, kalau dengan orang yang tepat dan gue memang mau. Nggak pernah gue keluar sama dia. Belum waktu kelas 2 belum. SMA mah belum. Dulu ya nggak pernah. Nggak pernah. Gue keluar tuh paling jauh cuma ke McD doang. Botani sama Sapa sama Mita temen gue. Hai Sapa Mita. Gitu. Kelas 11 udah emang. Apa? Udah dekat sama Sapa. Udah. Dari kelas 11. Lu teman kita cewek. Oh. Dia tuh punya hati relasi karena dia gengnya K-pop. Iya. Oh, tapi nggak sampai kan? Nggak sampai apa? Apa lu disobat? Astagfirullah. Nanti tet. Aduh sampai datang ini kacau ini aja gue udah digebukin ya Allah salah ngomong aja. Malah. Mas pas masuk kelas Tau gak 12 sih, bentar. Ini durasi 2 jam anjing. kan dipotong. Dipotong lah. Udah dengerin deh. Dia dengerin masing-masing pada dipotong pada yang enggak. Ya udah tuh gue tiap hari upload TikTok anjir Senin Jumat Sabtu lu Tadi gitu ngomong, doang. kamu baru selesai kan? Ya udah semangat lah ya. Apa tadi? Terus lanjut. Apa ya, gue lupa. Tadi Mas teman nama Sapa Mamita Satpam. Sapa. Oh, Sapa. Ini Satpam astagfirullah. Ya udah gitu, nah puncaknya dari situ karena gue temu temen yang tepat juga, akhirnya gue bisa ngerubah Di diri. Sapa sih Mita. Di antara dua itu siapa yang cantik? Nah, dua-duanya cakep lah. Kalau Gue bandingin- nggak suka ya kalau misalkan ditanya siapa temen gue yang cakep kayak gitu, karena Bagus. gue nggak, kalau untuk mereka gue nggak mandang fisik kayak gitu, gue nggak mau. Terus yang apa yang dekat sama lu siapa? Yang mana nih? Yang sekarang? Dalam hal apa? Ya yang tadi Kalau Sama tahu Sapa. apa Mamita? enggak, maksudnya yang tadi gua bilang. Oh nggak ada. Oh, nih. Gue nggak mau ngomong.
Nggak akan gue spill. Ada sebenarnya ada. Lu tahu? Ada, Ada. cuma gue nggak mau bahas. Lu sebutin namanya juga gua tahu mukanya. Jangan ada Lu dari MTSN juga kan? Iya. Iya lu tahu lu pasti. Oh, si Cija. Bukan. Oh. Siapa Cija? Siapa sih yang di restoran siapa? Enggak. Tuh anak-anak nonton. Saya itu Pokoknya dari anak MTSN juga sama. Oh alah, aduh siapa ya? Dan gue kaget kan, dia tuh dulu Sukma. musuhin gua, tapi bukan Sukma. Terus abis itu tiba-tiba Kita di absen satu dia sama dia nih. kan gue sebutin. Pokoknya itu habis itu tiba-tiba out of nowhere dia ngabarin gue karena dia suka sama gue dari kelas 11. Hah? Kan kelas 11 lagi puncaknya kita musuhan. Oke, puncak apa? Nah, terus Gitu. Kok bisa gitu? Iya, cuma sebenarnya aku sebel doang gitu. Enggak. bukan sebel, tapi kata S yang sama tuh. Alah. Alah. Apa nih banyak soalnya. Emang susah sebenarnya mah. Lagi sambut kebelet. Ya udah. Ya Allah gugun doang ya. Tahu kan sekarang siapa yang bandar bukan gue mas sebenarnya mas. Yang bandar. Ini gue dipancing sama dia sebenarnya. Kebelet cabut. Itu nggak harus sambut. Tahu. Udah. Itu sampai ngatain perasaan mas juga nggak? Iya. Oh ya, ada bagus ya. Sampai nyatain perasaan terus kata gue, ya gue nggak bisa kok mendadak kayak begini. Cewek duluan. Iya, karena gue nggak punya rasa sama dia nggak ada, nggak punya rasa. Oh, kan bisa dibuat, diciptakan. Bisa, cuma gue tuh bisa ngejalanin hubungan tanpa gue ada perasaan itu bisa. Oh. Cuma kalau kayak gitu kasihan dong orangnya. Tipe-tipe manipulator nih. Bukan manipulator, jadi Iya dong. gimana Dia ya? jujur gua apa bilang? adanya. Iya sih. Maksudnya kalau dibilang ya udah jalanin aja, ya udah gue jalanin bisa, tapi tanpa rasa. Oke. Gitu. Tapi kalau ada Bukannya libido mah naik. libido. Ya Allah. Six to me. Mereka berdua doang ya. Gue alim, anaknya gue alim demi Allah. Tadi respon lah, mas kayak gitu lah. Astagfirullahaladzim gitu kamu. Aduh. Sampai kelas 12 masih nggak? Masih kan? Apa? Hubungan sama dia? Enggak, gue baru ini doang. Enggak, sampai kelas 12. Ini komunikasi kan? Pas kelas Iya, komunikasi. pas kelas 12. Telat banget. Pas kelas 12 tuh udah lumayan ini karena udah kelas 11 udah diselesain. Gue panggil guru BK buat mediasi. Oh. Kenapa emang lu? Gue bilang kayak gitu. Gue salah apa? Dia ngomong segala macam. Teman-teman yang lain juga ngerasa kayak gitu. Oh, berarti gue salahnya di situ. Nah, gue deket sama Safa sama Mita. Mereka nih yang benar-benar apa yang ngasih insight ke gue, lu kalau temenan tuh kayak gini. Dari denger ceritanya mereka, gue denger cerita mereka denger cerita gue gitu. Karena satu perasaan, bukan satu perasaan ya, maksudnya satu hal yang sama. Aduh nasib. Bukan, kita suka sharing. suka satu hal yang sama dan kita sharing gitu. Gue banyak cerita mereka dan mereka banyak bantu gue, banyak nolong gue. Pokoknya love you to the moon and back. Gue gak tau muka lu ya udah, tapi iya dah. Ntar gue kasih fotonya, tampilin nggak? Bisa film. Ini ada gue jadiin foto profil di WA grup. Dia punya grup isinya bertiga. Tuh, Oh alah, ini Mita nih siapa nih gue? gue nggak tahu, nggak pernah ketemu kayaknya lu. Belum Mau gue temuin. Nggak usah, nggak usah. Ada banyak tau mas. Nih ya, tuh. Malah di show kali. Ya nggak apa-apa, ini wajib gue kasih tahu ke seluruh dunia kalau mereka teman baik gue. Itu respect namanya. Karena di saat-saat bener-bener gue jatuh mereka ada. Itu. Ada dia. Gue tau apa dia pikirin. Cuma emang mereka mampusin gue dulu. Iya. Tawain gue dulu gitu. Enggak gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya kayak naik gitu. Maksudnya semangat. Loh. Ini memang dalam hidup ini dibawa kemana pikiran kita. Yang satu sang, yang satu. udah 2 Yaudah, ayo lah. lanjut. Udah berapa? Aja. 29 menit. Ya udah, pada intinya adalah ketika pas gue jatuh itu Allah masih, gue selalu minta gini nih dalam hidup gue nih ya, kalau setiap kali gue sholat, ya Allah selalu dekatkan aku dengan orang-orang yang memang engkau engkau jadikan sebagai jalan untuk aku menuju kepada kebaikan. Gue selalu minta kayak gitu sama Allah. Berarti kita bukan salah satu doang. Mas tadi kayak gini mas. Ketika mas lagi anggapnya membuat kesalahan, misalkan mas berbohong sama orang tua, misalkan kayak gini, Dok, cuci baju gitu. Terus Mas Dodo ngomong gini,
lagi ngerjain PR mah, tar dulu bentar, padahal mah lagi main game. Nggak pernah. Enggak, contoh doang nih. Terus lagi scroll IG padahal mah. Pas lagi scroll IG ada scroll dakwah. Jadi pas lagi scroll IG langsung ada Ya kayak Allah langsung dakwah ngasih yang gitu. relate itu, bener gak gitu? Jadi di zaman itu, zaman pas lagi SMP kelas 11. Gue SMA nggak punya HP. Itu karena punya. Ada gitu. HP apa itu? HP boleh nemu. Pas ada loh. Kapan Ringkas. Gue nemu, gue temuan. betul. Gue punya HP itu selalu HP temuan. Masa HP itu buat abang. Enggak, bapak gue di taksi. Oh. Dihubungin ke Iya. orangnya pun orangnya nggak mau ngambil lagi. Buat bapak aja gitu. Iya gitu, nggak dihubungin susah. Mau diambil lagi nggak muncul juga sampai berbulan-bulan. Ya udah kan, karena udah dicari, ya rahmatullah. Udah dicari tapi orangnya nggak mau ngambil. Ya udah kan, bisa gue pakai kan. Tapi emang dasarnya nggak berkah kali, HP itu langsung rusak. Gue pakai HP-nya rusak nggak lama gitu. Nggak, tapi waktu pas kelas 11 itu punya HP asal Anda? Nggak punya? Ada HP, tapi kan aku bilang HP temuan. Ya, bukan HP ya, sendiri. oh ya. Dan itu HP-nya udah rusak dan gue nggak pernah cuma pakai untuk WA doang. Gue nggak pernah pakai buat sosial media atau apa. Itu asal tuh pas di grup WhatsApp pakai apa? Nah itu cuma buat sosial media doang, kayak buat WA kayak gitu, buat line, buat grup chat. Bukan untuk Komunikasi yang doang. Komunikasi doang. Asal saya pernah inget Mas punya HP, bawa HP deh. Cuma udah lulus kali. Betul nggak? Tuh pas inget tuh waktu pas di depan ada foto berdua. Masih ada nggak sih fotonya nih? Bentar, ada apa? Punya pas kelas 11 tuh yang di atas ruangan kita, Di yang depan depannya ada kelas. kursi. Di depan kelas gue foto. Mm. Itu HP boleh nemu Ki, bukan HP gua. Ya tapi kan itu Ada, awet ada. HP-nya, HP Enggak. 11 enggak. Enggak. 5 bulan dari situ HP itu rusak kan gue bilang. Ya itu nemu lagi terus yang lagi kirim lagi Iya. terus lagi. Enggak, terus habis itu gue pinjam HP bapak gue pakai karena gue perlu untuk Sistem awet terus segala macem. Itu awet karena bapak gue beli sendiri beda. Nah, tapi karena memang dia butuh buat Grab, bukan Grab, Bluebird. Bawa Bluebird. Emang bubur pakai apa juga? Iya no Sora. Ini loh buat taksi online. Ah iya, Bluebird kan ada, cuy. Bluebird ada ya? bisa pesan online waktu Kan itu. collab sama Grab sekarang. Nah, Gojek kali. Nggak tahu aja apa Grab. Woi, gak disponsorin kita Oh, iya. teh. Aduh. Nanti nih gitu aja. Be. Ya. Itu bagian itu. Nah, terus apalagi sampai mana ya? Tadi jauh banget ya ceritanya. Lu tuh awal tadi ceritanya lagi jualan. Gara-gara saking gak punya duitnya. Oh jauh banget sampai. Iya, gue tuh orang jeleknya gue adalah gue gampang ke distract. Betul. Lo ngomong apa, lo Iya. pancing, gue jadi kemana-mana. Betul. Tadi dia nih. Tadi Ya, salah kita juga kemana-mana aja Jadi nggak fokus. Lu malah makanya. Makanya kalau misalkan gue lagi cerita nih, Iya. biarin aja gue cerita dulu. Iya betul. Nanti Makanya kemana-mana diemin gua. gitu. Nah, makanya gue ngecok waktu. Kok bocah makin mana-mana. Ada cerita kemana-mana. Soalnya gue lagi belajar pun lagi ngobrol sama Safa atau sama Mita gitu kan. Terus tiba-tiba kena lagu K-pop joget gue. Nyanyi, ikut nyanyi. Gue sama Safa gitu masa sama Mita juga sama. Enggak. Ya kecil-kecil tuh. Gimana sih? Vibing lah gitu kan rasanya. Yuki. Siapa Stray Kids ya? Apa sih? Bukan NCT itu mah. Oh, NCT salah. New Yang dia nyaranin ya? New Things. Padahal kita tapi Iya, ya NCT. menuhin request. Iya parah banget lu. Ih, bukan NCT Stray Kids. Ya itu. Apa sih NCT Stray Kids? NCT Stray Kids. Oh, enggak. Yang gini tuh gak kagetnya. Yang Itu dulu pernah NCT latihan Mas Seleo. NCT Dream. Oh, Dream, Kita NCT itu ada banyak grupnya. Iya emang. Yang Sampai Mas NCT Dream yang kaki gua kesleo pas lagi latihan itu kan. Iya, itu NCT Dream. ya? Oh iya. Judulnya Riding. Oh iya Riding. Oh, iya. Riding. Oh lupa tadi judulnya. Oke, jadi kan balik lagi ke yang tadi, ya kan? Yang saking nggak punya duitnya jualan, betul kan? Iya, gue Iya, nungguin nih. akhirnya gue jualan gitu, mutusin untuk balik lagi jualan. Kesini pas lagi SMA. ceritanya harusnya. Iya, sempet Nah, nungguin. terus pas dari situ makin gue kan ngaji di Masya Allah. sempat di sebelah sekolah gue tuh ada masjid. Masjid Jadi Raya? bukan Masjid As-Solihin namanya. Hah? Sekolah. Enggak ini bukan di MPS gue di MPS Oh. sebelahnya Masjid As-Solihin. Oh. Nah gue tuh ngaji di situ. Orang-orang maksudnya gue dapet pengetahuan dari orang-orang di sekitar sana sama ustadz di sana juga kajian. Salah satu ayat yang selalu gue pegang tuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Masya Gue Itu. kira watak robusina. Gue selalu pegang ayat itu. Pokoknya beliau bilang apapun keadaan apapun dalam keadaan apapun gitu kan ya, kondisi gimana pun deketinnya Allah.
Kita harus berbaik sangka sama Allah gitu, karena Allah yang maha kuasa, maha segalanya gitu. Kenapa kita harus takut? Artinya kan kalau misalkan kita khawatir boleh, tapi kalau kita khawatir berlebih tentang masa depan kayak gitu kan, artinya kita ngeduluin Allah. Kita nggak percaya kalau Allah itu sebenarnya ada gitu kan. Nah di situ tuh gue selalu pegang, apapun keadaan yang gue jalanin sekarang, ini tuh ujian dan gue bisa ngelewatin. Makanya gue selalu minta, ya Allah, kalau memang ini adalah ujian gitu untuk menaikkan taraf keimanan dan menguji imanku kepadamu itu, ya Allah, aku ikhlas. Setiap tidur gue selalu doa, ya Allah, hidup dan matiku kuserahkan untukmu pada hari ini, maafkanlah kesalahanku dan aku memaafkan semua dosa-dosa orang yang telah menyakitiku dan keluargaku. Gue selalu tidur kayak gitu, tidurkan aku dalam keadaan damai kayak gitu, tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa amarah sedikit pun. Gue selalu minta kayak gitu. Terus habis itu gue minta selalu dikelilingin sama orang-orang baik, dan sampai pada hari ini termasuk ketemu sama kalian, iya termasuk orang-orang baik, walaupun memang kadang-kadang ada begajulan dikit ya. Conginya lap dulu. Ini kayaknya kalau dia yang ngomong kena lo. Iya kena. Kalau dia ngomong. Karena jujur lingkungan itu benar-benar mempengaruhi, karena ada teori psikologi sosial ya kan namanya. Gue lupa psikososial deh kalau nggak salah, jadi teori salah satu itu. Kepribadian kita itu tergantung dari mana lingkungan kita berada. Oh berarti gua kalau misalnya pervert karena dia juga. Itu memang udah dasarnya. Pertama yang ngajakin out tuh kan ibu lu dulu nih. Nih gara-gara lu kan yang ngedoktrin gua, harusnya mati lu gua ngajak gua. Gak bisa gitu dong. Anjir mau bawa SMP anjir. Nah iya dong, kenapa pertama ajak lu? Dasar. Anjing juga nih. Ini perang kayak gini ya kan dia sih. Kayak gitu. Nah itu salah satu jadi pegangan gue sampai sekarang. Bahkan sampai dalam keadaan gue bener-bener susah sekalipun, gue ngeluh mah tetap ngeluh. Gue cerita sama temen gue, kadang masih mereka berdua sama siapa Mita, mereka tahu semua cerita tentang gue. Tapi walaupun ada yang gue nggak ceritain tetap ya. Iya, nggak semuanya ceritain. Sharing kan. nanti. Iya. Tapi mereka sedikit banyaknya tahu kisah hidup gue gitu. Gue cerita sama mereka. Sebenarnya banyak, ada orang-orang yang tempat gue cerita, temen deket gue kayak Rocky sekarang kan temen deket gue, terus ke Albi. Cuma gue nggak milih untuk cerita ke mereka. Ya. Karena gue belum terlalu banyak cerita sama dia, dan bukannya gue nggak percaya, gimana ya? Yang percaya tetap. Bukan. Mas tau gak? Kita cerita hal-hal yang ini loh. Jangan diceritain. Ada deh pokoknya. Itu rahasia kita berdua. Hal-hal apa adalah? Ada aja tuh Pak. Lanjut kayak gua. Sebelum motong. Nah terus habis itu gue lupa apa lagi. Nah intinya gue nyamannya sama mereka cerita berdua gitu, karena kisah hidup kita sama lah istilahnya. Nggak usah menderita. Dibilang menderita sih enggak. Nggak ada orang yang hidupnya menderita sebenarnya deh. Nggak ada orang yang nggak menderita. Iya itu kayaknya dia. Bahasa gue salah, oke. Pasti punya permasalahannya masing-masing, tapi mereka berdua ini ya kita saling melengkapin gitu loh. Kalau misalkan dibilang kurangnya apa, mereka berdua ada kurangnya, bisa gue jelasin gitu. Tapi kan nggak mungkin gue beberin dong. Iya dong. Oversharing nanti. Nah, mereka kali itu ngomong gue. Boleh. Nah, alhamdulillahnya tuh Allah ngabulin gue bagian itu gitu. Gue selalu berterima kasih atas doa-doa yang belum pernah gue ucapin, tapi Allah udah ngasih duluan. Termasuk salah satunya adalah gue dikasih di lingkungan orang-orang yang baik. Sampai akhirnya gue bisa berangkat ke Thailand gitu kan. Karena dimulai dari apa ya, lingkungan yang baik itu, dan juga gue punya nilai ternyata di sana gitu. Ya. Sebenarnya tuh Allah paham apa yang lo butuhkan, bukan apa yang lo mau gitu ya. Betul. Masuk Gun, masuk dong. Terlalu keras. Gak masuk kalau gua sama Bunda tuh, dia kalau bijak pasti udah bentak gitu loh. Mas, apa mas coba mas omongin kasih. Nggak, tapi itu adalah salah satu hal yang paling gue syukurin sekarang adalah gue masuk Keman 2. Karena awal mulanya dari situ. Emang awalnya ada opsi mau masuk memang selain? Kalau gue nggak masuk Mando, gue mulai SMP-nya nih. Gue nggak SMP, mulai dari SMP dulu. Oh. SMP kalau gue nggak masuk ke MTS gue yang dulu, gue masuknya ke SMP 9 maunya. Tapi SMP 9 di Dredet. Bukan di gimana sih?
Nggak tahu. Gue nggak tahu mas ya tuh mas. Jalan Pahlawan, iya Dredet ah. Taunya Ya udah, iya dah Dredet SMP 9 lah, oke. SMP 8 tahu. SMP 9 di situ gue masuk, tapi ternyata nggak lolos karena ada ya biasalah orang belakang apa gimana. Waduh. Dan memang karena ijazah gue belum keluar. Ijazah mana yang udah keluar pada saat itu kan belum juga banyak yang keluar. Nah, kalau gue jadi masuk situ, tujuan SMA gue adalah SMA 1 atau SMA 3. Tapi dilalahnya emak gue nyuruh, gue disuruh masuk ke MTs yang gue sekolah itu. Nah, karena dalam keadaan susah kan gue bilang tuh tadi, gue pernah tidur di Masjid Raya. Karena dalam keadaan kondisi keluarga gue yang lagi sulit banget, gue tidur di Masjid Raya selama seminggu deh kok. Seminggu. Itu pas lagi puasa, gue jalan dari Masjid Raya sampai ke Kota Batu. Ya. Jalan kaki. Dia tahu. Dia nggak tahu, gue belum pernah cerita. Pas berapa lagi? Itu pas lagi SMP, Oh SMP. sebelum masuk Mandua. Oh itu kenapa tidur di Masjid Raya? Itu rumah lagi biasa sengketa kayak gitulah. Nggak boleh tinggalin gitu kesana. Lah, terus berarti orang tua lu di mana? Mencar kita hidupnya. Walah, mencar anjir. Looting gitu. Gue tawa. Ya kan kita kan udah main macam kayak Tawa. Parah ya, Bang. Parah lu anjir. Udah-udahan Lu kira looting masjid anjir. Serius mencar gila. di pesatu kok nggak salah suka ada yang ngasih makan ya kalau sore. Mesra waktu itu pas lagi puasa iya. Enggak pas lagi hari-hari biasa. Oh nggak ada. Enggak ada. Enggak. Kayak ada waktu itu ada. Suka ada nasi box buat Iya di, orang-orang di yang depannya itu kan musafir kayak gitu. ada sebenarnya suka gitu. Suka ngisi. Itu aduh gila. Maksudnya nyatu lagi gimana anjir itu? Kan nggak Ya, mencar. seiring itu tadi gue bilang, gue ngaji, gue setiap pulang sekolah, orang-orang pulang ke rumah, gue ikut kajian dulu, karena kan gue sekolah siang, Iya. pulangnya sore, maghrib tuh gue terus di masjid, gue ikut kajian sampai malam ke isya, dan ayat itu terus gue ulang, gue ingat gitu. Tadi lu pertanyaan si Gun gimana caranya kalau nyatu Iya. lagi kan? Iya makanya gue belum selesai, kan Oh. dipotong dulu. Dia matang mulu ya? Enggak tadi kan dia udah baru ngobrol beres, kayak gue kira udah Nah, beres gitu. dari belum gue jeda dulu. Ayo udah. Ini enggak. Gua kira udah beres Sabar, itu. ada prolog kayaknya. Terus dari situ ayat itu gue selalu ingat, akhirnya sedikit demi sedikit keadaan ekonomi keluarga tuh dikatakan lebih baik lah, bisa lebih baik gitu. Nah lambat laun Allah bakal bener-bener ngubah apa yang tadinya menurut gue jadi masalah buat keluarga kita nih, walaupun sampai sekarang masih ya, cuma masih sedikit lebih baik, sudah lebih baik. Better lah. Bukan sedikit lebih baik, tapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Jadi keluarga kita jadi satu lagi. Abang gua kerja, adik gua udah kerja, sekarang semua udah nggak ada tanggungan siapa lagi yang sekolah. Adik gua udah lulus dua-duanya. Udah tinggal nunggu yang bontot nih yang terakhir, dia nunggu nyari kerja juga. Gitu. Sekarang gua lagi off dulu nih karena gua nyelesain pendidikan. Misi gua tuh di rumah, keluarga kita harus ada satu yang sarjana lah intinya gitu. Widih. Harus ada. Harapan keluarga. Ceria. Tapi nyokap gua nggak pernah nekanin kalau gua tuh harapan enggak. Oh enggak. Gue pendidikan itu untuk diri gue sendiri, karena biar gimana pun apa ya yang kita dapetin sekarang nih, gue dapetin sekarang tuh lewat ilmu. Gue tuh udah pas SMP ranking 1 gak turun-turun gitu, tapi pas di SMA doang gue anjlok. Iya kan. Saingannya susah. Teman gue tuh gila-gila banget gitu. Di SMP gue mulut ya. Di SMA gimana? Hah? Alhamdulillah naik. Apa Itu iya? ada plus minusnya. Iya, biasanya gini, kalau kita nggak bagus di akademik, itu bagus di secara mental. Kalau bagus secara mental, kita bagus di akademiknya. Jadi kebalik. Mas Dodo waktu pas di di Mandua, akademiknya Kurang. kan kurang, tapi dikembangkan mentalnya. Kalau lu bagus di akademik, nah mentalnya diuji, ya gak? Waktu pas kelas 11. Mental gue diuji. Iya, ya cerita lu sama gua. Mental apa ya? Yang mana ya? Itu bukan mental. Iya dong mental dong, Iya kita harus sih. jadi. Kok lu Iya. jadi Ini kode-kode kita. lu jadi Venom sih. Kode isyarat. Aduh. Kode isyarat gitu. Aduh. Jadi kalau nggak mental yang diuji, itu kadang akademik yang diuji gitu. Ini istri gak apa-apa masuk ke YouTube. Enggak apa-apa. Kita genrenya Ah, kita ada punya kode isyarat lah gitu Iya. intinya. Ya intinya begitulah. Tapi alhamdulillahnya gue selalu berusaha untuk berprasangka baik sama Allah, kayak makanya Ya, itu wajib itu wajib kita harus ngaji kayak gitu ya. Makanya satu lagi ada teman di Mandua namanya Anisya Rizky Zahra, panggil ARZ. Oh. Apa sih ARZ? I know, that's Dia a ngomong very kayak gini. good
good person. Ya, dia ngomong ke gue begini. Jangan sedih, Dok, gitu. Antum jangan ngeduluin Allah. Faida azamta fatawakal ala Allah, dia bilang kayak gitu. Dia itu sosok, mungkin bagi gue sosok perempuan yang benar-benar idaman banget secara Buat semua orang sih. Iya. Akademik bagus, akhlak asli. bagus. Gue salut banget sama dia. RZ, kalau kamu lihat ini, tolong di-subscribe. Asli gak bohong. Gue nggak tahu anjir. Tapi benar, beliau tuh memang bagus banget. Maksudnya dari anak Yomoko juga gitu, salah satu ekskul di Mandua. Iya. Komunitas sih dia. Yang motivator community. Dan benar-benar itu kepake banget sama gue sampai sekarang, kayak wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Satu, yang kedua adalah faida azamta fatawakal ala Allah. Dua ayat itu yang selalu bersanding di otak gue kalau misalkan gue mau ngapa-ngapain, gue harus selalu yakin. Gitu. Mungkin kalau ada lain kesempatan bisa lah kita bahas-bahas yang lain gitu. Kunjungan kedua gimana? Ya silakan direkturnya sih, yuk. Kok kan lu juga sama dong. Kita kan satu sejajaran anjir. Nggak ada babu di sini, semua gerak anjir. Kita yang babu. Kita babu itu sih, yuk. Oke, tapi setelah berbagai problem tadi, kayak apa namanya, lu bakal maksudnya dapat kayak hikmah banyak banget berarti ya? Banyak. Salah satunya adalah gubernur itu. Iya, salam. Nggak ada gubernur Yes, hikmah. Bukan. Yes, Sorry, sir. apa gubernur Yes, apa? sir. Gubernur hikmah Yes, guna. sir. Oh iya benar, maaf. Kelas 12 tuh udah masuk masa-masa ini ya. Kelas 12 tuh udah enggak, kelas 11 akhir. Apa maksudnya? Masa apa? Masa-masa gue udah mulai happy dan kadang gue Udah udah mulai memahami apa yang Allah kasih betul. gitu ya. Gue nggak pernah lagi mempertanyakan kenapa, tapi gue bertanya apa alasan Allah kayak gini, apa yang mau Allah kasih tahu ke gue gitu. Oke. Gue pernah punya pengalaman paling ini simpel tapi ada hikmahnya. Jadi pas di mana itu waktu SD sih, tapi sadarnya pas waktu SMA. Jadi itu gini, waktu pas Mas jangan liatin itu dong Mas. Aduh Ini TikToknya lewat. anjir lah coy. Aduh itu wah, kacau sih anjir. Gue udah follow loh. Kacau. Gue udah follow loh. Kacau. Nih, Sumpah. Apa? lanjut. Nah, Jadi waktu pas SD tuh ada istilahnya kayak joget seni bukan joget seni, joget lagu daerah. Nah, Kayak apa cangkul yang dalam itu lagu apa sih, lagu wajib ya? Lagu daerah. Bukan. itu lagu anak. Diman. Ya pokoknya cangkul. Enggak waktu pas Diman. Di SD. Oh. Itu Tapi gua ada pas udah Sudirman. Jadi cangkul yang dalam itu lagu apa sih, lagu anak-anak ya? Anak-anak. Nah, Tanam jagung judulnya. Nah, waktu itu gua tuh harusnya tampil, jadi kelompok tampil tuh pokoknya tampil di awal aja, di hari awal. Jadi ada 2 hari. Cuman dimundur ke hari kemudian, hari apa gitu. Pokoknya hari besoknya aja. Gua kesel karena gue pengen tampil di awal supaya besoknya gue belum bisa nonton. Jadi kayak pengen bebas gitu. Oh iya. Nah, ternyata di hari H anjir gue mencret. Jadinya kayak itu pas di hari itu dia masa SD itu kayak nggak kesadar, kayak kenapanya nggak sadar. Tapi pas di SMA kayak sadar. Kalau misalkan gue sesudah dari sekarang, misalkan kenapa ini diganti, itu sih ada alasannya. Iya. Bayangkan ketika hari H gue tampil, gue mencret, gue jadi beteng, itu kasih kacau. Iya. Jadi sebenarnya Allah tuh ngasih plan A itu bukan buat ngancurin rencana lu, tapi buat lu mah anjing lu mah gak percaya sama gua sih anjing. Tapi bener-bener gue Jadi gimana? Gua udah pasti dia udah gitu sih Mas. Dia udah apa ya, udah respect ke gua. Ya udah, terus Jadi gitu banget tampaknya. Gua lihat lu. Mas jadi coba sama Mas mungkin nggak masalah rumah tangga, lu bawanya ntar aja deh. Gue ini merhatiin lu loh. Anjing gua juga taman lu, Merhatiin lu anjir. Jadi ya memang beginilah peributan dalam rumah tangga ini kawan-kawan semua. Jadi harap dimaklum, nanti ada season 2 setelah ini isinya rumah tangga mereka akan kayak gimana kita lihat lagi. Lu sendiri sama gua. Anjing taman lu udah anti respect parah Ini kan sumpah. Allah ini kan apa namanya, Aduh, kasih gitu. lu sebuah kayak hukuman, bukan hukuman sih, kayak ujian. Enggak, Tapi ada plan yang lain bukan. gitu. Rencana Bukan. Allah itu Baik. bukan untuk menghancurkan lu. Ya. Tapi untuk menghindari lu jatuh dalam rencana lu. Oh iya, Sih. bisa. Lu mah. Kan gua beda hikmah yang gua ambil. Aja bukan dia tuh udah kayak wah, ada spoiler parah gua mau bukan dia anjir. Bener. Dan pas lagi gue ketemu sama si ARZ itu ya, itu gue gagal kuliah di UIN Malang sama UIN Jogja. Lu bayangin kalau gue kuliah di UIN Malang sama UIN Jogja hari itu kayak gimana? Ketemu di mana? Ini Bukan, Makassar. pas gue mau kuliah di sana. Oh. Ini Makassar.
Emang lu terima? Jadi kan ya? Jadi. Gue span PTKIN ketolak yang pas gue tes ke Win Jakarta. Kenapa gue waktu itu nggak mau daftar di Win Jakarta sama Win Ciputat sama Win Bandung. Jakarta itu. Kan Ciputat, Win Jakarta. Iya sih. Gue nggak mau daftar ke situ. Kenapa? Karena gue udah malas sama daerah Jakarta. Gitu gue nggak mau. Bandung juga gue nggak pernah kesana kan kata gue. Ya banyak nggak mau lah karena pilihannya banyak juga. Iya. Tempat ini tuh jarang ada yang milih, tapi ternyata susah juga. Akhirnya gue nggak lolos. Nah di situ gue nanya gitu kan, gue nangis sendiri, kata gue kenapa ya Allah kenapa sih gitu nggak dikabulin kayak gitu. Terus akhirnya Z bilang antum jangan ngeduluin Allah gitu. Fa idza azamta fatawakal ala Allah, yakin aja kalau misalkan Allah bakalan ngasih jalan, katanya kayak gitu. Kayaknya itu orang didengerin banget omongannya. Iya. Karena di saat di posisi kayak gitu, itu omongannya tuh bener-bener kayak Kena loh. oh iya bener. Gua Gitu. tuh pas seleksi OSIS, gua tuh turunan sama dia. Yang pas si ketua OSISnya panitia OSIS itu ngasih sebuah tema, kita harus menyampaikan sesuatu kan, itu seleksi kan. Nah, gua tuh turunan sama AZ. Pas dia ngomong, anjay, cewek loh. Gua kayak gimana ya? Amazing iya, bener-bener kita amazing gitu. Anjir sumpah gua, cara dia ngomong, cara dia pembawaan, cara dia gestur itu anjay, elegan parah sumpah gua ngeliatnya. Gesturnya sebenarnya kalem, lebih ke kaku kayak robot sih. Tapi elegan gua ngeliatnya. Tapi buat gue tuh dari omongannya dia gitu nggak pernah ngejudge orang lu salah kayak gini. Nggak pernah selalu ngejudge. ngasih mutiara hikmah, dia selalu ngasih mahfuzat gitu. Iya. Jurusan apa deh? IPA. Nih sampai ini nih yang selalu gue abadiin, gue bikin TikTok. Nih ada banyak makna dari sebuah kegagalan, gue bilang gitu kan, sedih. Manusiawi kok kamu boleh ngerasa sedih karena ini untuk diri gue sendiri yang gak boleh itu putus asa, gue bilang kayak gitu kan. Coba deh kita pikirin maknanya apa ya yang mau Allah kasih tahu ke kita, gue bilang kayak gitu. Terus bisa jadi Allah lagi selamatin kita dari hal yang tidak bisa kita tanggung sendiri. Itu gue makanya kenapa bikin konten ini, dan itu teringat dari hal itu Ki, dan yang lo omongin bener, kata gue bilang gue relate kan, dan itu yang ngebangun diri gue sekarang. Jadi gue bisa lebih tabah ngadepin kehidupan, dan emak gue nyokap gue tuh selalu ngomong untuk ngebesarin hati gue gitu. Sabar. Orang sabar itu nggak ada batasnya. Bohong kalau orang bilang sabar ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Nah kayak gitu. Terus gue bilang kayak gini, ingat rumus ayat ini ya. Nih Al-Baqarah 216, akhir ayat Al-Quran surat At-Tolak ayat 2, Ali Imran ayat 159, dan itu ayatnya yang gue bacain tadi. Dan ini tuh selalu gue pegang jadi pegangan gue hari-hari, dan itu bener-bener ngebangun gue jadi sosok yang sekarang gitu, yang dilihat sama orang-orang gitu. Dan gue nggak tahu sih penilaian orang tentang gue kayak gimana, gue juga nggak peduli. Tapi sebenarnya gue mikirin, gue tadi berlebihan enggak ya, gue tadi mikir gini nggak ya gitu. Kalau dulu gue cuek, gue adalah apa adanya gue gitu. Pas itu udah muncul di kelas 12 ya? Hah? Pas itu udah muncul di kelas 12. Di kelas 11 akhir-akhir gue udah mulai muncul, udah mulai berpikir, tapi bener-bener gue terapin pasti kelas 12. Iya, kerasa. Gue nggak gue nyaman sama dia. Gue nggak banyak nuntut orang. Duduk gue sama dia. Gue nggak banyak bisik gitu. Gue lebih banyak kayak ya udah gitu. Lo gak suka ya udah. Gue nggak mau deket gitu. Maksudnya kayak daripada deket ternyata gue jadi duri dalam daging itu, atau gue jadi gunting dalam lipatan, kan gue nggak mau kayak gitu. Istilahnya kayak gitu. Makanya mulai berkembang gue di situ. Oh iya, gue mulai baca banyak ini buku-buku atau nggak baca-bacaan yang memang untuk self improve. Nggak lu tawarin buku juga. Taman Pecinta. Itu Iya banyak tuh. loh buku kalau misalnya lu lihatnya ya guys ya. Kalau diliatin ya. Dan kenapa gue banyak ngeliatin idol K-pop? Satu emang karena gue K-popers dari tahun 2007. Lama banget gue dari SD. Belok nih kita nih. Enggak, ini gue cerita bagusnya. Gitu. Bukan dari situnya, gue nyari sikapnya mereka. Gue ngeliat dari sikapnya mereka, disiplinan mereka. Oh, K-popersnya. Idol. Bukan idolnya. Ya. Dari disiplinan mereka akan waktu, menghargai tentang sesuatu, cara mereka memaknai tentang sesuatu. Orang Korea kan mereka lebih bisa dikatakan tidak bertuhan. Ya enggak, lebih banyak yang mereka nggak percaya sama agama. Gitu. Banyak yang tidak beragama. iTest. Bukan ateis, bukan. Nggak tahu deh. Oh, tes. Mereka Oh tidak. iya ateis. Kan banyak. Gue nggak, cuma gue capek ngomongin kayak gitu kan. Nah, walaupun gue bukan dari situnya, yang gue lihat adalah gimana mereka berusaha untuk memaknai hidup. Oh, ternyata dari kasus-kasus orang Korea yang katanya suka bunuh diri kayak gitu kan. Oh iya, itu Gue jadi mengacak tentang sesuatu. Oh, mengambil keputusan hidup itu kalau kita tanpa berlandaskan Allah, berlandaskan Tuhan tuh memang kayak gitu ya jatuhnya gitu. Gue tidak mendiskreditkan seseorang atau enggak etnis tertentu gitu, atau enggak orang tertentu gitu. Tapi ini yang gue rasain sendiri gitu.
bagus sih, maksudnya ketika lagi ada banyak masalah tuh lu tuh kayak apa namanya, kayak enggak berusaha untuk tetap ingat gitu. iya, dan tidak compare yourself with another gitu loh. Kadang ada ini sih, ada yang adu nasib tuh, banyak tuh adu nasib, dan ketika ada ngeliat orang di atas gitu kan, gitu maksudnya tidak apa ya, gimana ya, Ya apa gua enggak tahu Ya lu bikin apa anjir. gue nggak sirik sama orang lain karena Nah, gue dulu pernah. iya. Lu percaya nggak kalau dulu tuh emak gue masaknya tuh bener-bener selalu masak enak. Nyokap waktu pas lagi almarhum papa tiri gue ada, masak kayak ikan gurame, masak ikan cumi yang basah gitu kan mahal. 80.000 sekilo enggak, 80.000 tuh cuma berapa on doang. Cuminya terus di Kobe. Hah? Cuminya di Kobe. Enggak. Kobe. Dimasak apa aja pokoknya, dimasak asam manis, dipakai tepung, di Kobe kayak gitu kan, di crispy. Itu juga sering kayak gitu, masak ayam, gitu, daging kayak itu nggak akan kekurangan. Gue udah pernah ngerasain. Kakak gue dulu HP zaman dulu itu HP yang kayak Motorola yang kayak gitu baru-baru keluar, Siemens yang baru, Engage yang lu buat main game, itu udah pernah megang gue semua. Istilahnya hal-hal yang kayak gitu gue udah punya kamera. Dulu zamannya kamera yang belum ada handycam, orang-orang belum pada punya gitu, gue udah ngerasain. Dalam rentang waktu gue sampai umur 10 tahun ya, dalam waktu itu. Berarti kehidupan gue Enggak. Naik turun parah. Berputar kehidupan. Dan itu berputar gitu. kok berput. Oh iya. Iya. Berputar dong. Bagaikan roda kan. Roda kehidupan. Putar kan gini bisa. Udah menggelinding Sama ya udah aja. menggelinding biar lo di bawah di atas udah oke. Makan sih. Oh. Ya, intinya gitu lah. Berarti kayak gua kayak nyimpulin kan kayak banyak utang gitu kan, terus orang tua Bisa. hubungannya apa agak ombang-ambing gitu Iya. kan. Terus apalagi tadi? Berarti mas sebenarnya kelas 12 sibuknya sama self development yang ada asmara. Enggak. Sampai sekarang pun gue gak mikir. Gue sampai pas SMP gue pernah sumpah depan temen-temen gue. Sumpah. Iya di depan gue juga ada. Sumpah apa? Pas SMP itu gue bilang sama temen-temen gue bilang gini, gue ingat banget, demi Allah sampai gue nanti lulus S1 ataupun bahkan S2 gue gak mau pacaran. Gue maunya langsung nikah aja. Kalau bisa gitu, ta'aruf aja gue langsung nikah. Gitu. Awas Jong. Denge. Gue sempat ngomong kayak gitu. Dan itu jadi berpengaruh kayak di dalam diri gue, kayak gue gak mau pacaran jadi. Gak punya pacar gue sampai sekarang. Deket sama temen cewek gue banyak. Cuma gue gak mau pacaran gitu. Playboy juga antum ya. Fuckboy. Enggak lah. Fuckboy arah good boy tapi Gimana sih maksudnya konsepnya? Gitu. fuckboy yang benernya good boy gitu. Pak boy good. Gue lebih suka Boy berteman, tuh. teman gue lebih suka bangun relasi yang banyak. Oh good itu bagus. Gitu. Ya, Ya. banyak relasinya. Jadi gitulah. Ada ini gak pesan buat ini kayak orang yang show Pesan ke developers apa? bukan show apa namanya show penderitaannya tapi padahal dia orangnya itu mampu. Iya pak. Oh jadi ngerasain gitu ya? Ya Gua broken home padahal mah lu sama gua lebih parah gua gitu kan. enggak, jangan. Gua sempat kayak gitu, maksudnya jangan kita ngebanding-bandingin diri karena apa ya? Gue pengen gupil. Nah, Udah. Udah telat banget. Aja nih. Hah? Udah lanjut mikir lagi. Intinya kita semua punya cerita yang sama, cuma tempat dan waktunya aja yang berbeda. Jadi gak usah ngerasa kita paling menderita. Kalau kita punya Allah, kenapa kita harus takut? Gitu. nih make sound ulang. Backsoundnya ada masuk gitu ya. Kalau mau bikin cuplikan nanti. Diulang aja. Pak. Ulang. Aduh. Kayak pokoknya Teng. Jangan. Kita jadi oh iya. Gak usah. Pokoknya pesan buat kita semua nih, termasuk buat diri gue sendiri, utamanya gue selalu berpesan sama diri gue, jangan pernah kita nge-compare apa yang kita rasa dengan orang lain, karena apa yang kita jalanin saat ini mungkin itu yang terbaik buat kita juga. Ingat rumus ayat yang tadi gue sampein itu juga, selalu ingat Allah dimanapun kita berada. Pokoknya jangan pernah berburuk sangka sama Allah ketika kita punya sesuatu gitu kan, yang kita rasain atau sekarang nih, cepet-cepet kita ucap syukur kalau memang itu adalah kebaikan yang kita terima. Tapi kalau misalkan itu adalah ujian untuk kita, bersabar aja. Sabar itu nggak ada batasnya gitu. Jadi Allah itu maha rahim, maha penyayang, maha pengasih, dan Allah maha mengetahui apa yang kita rasa tanpa harus kita minta sebenarnya. Bahkan di dunia ini pun Allah udah ngasih apa yang sebenarnya belum kita minta Ya. gitu.
Jadi jangan dulu nyerah dengan keadaan lu punya masalah seberat apapun, tetap ingat Allah bakalan ngebukain jalannya. Ingat ayat itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pasti itu janjinya Allah. Yang palsu itu cuma omongannya Rocky. Jadi kalau kalian hadap manusia PHP asli gak bohong. Gak bohong, ini pengalaman gua. Hadap manusia PHP mending hadap kau. Iya betul. Karena pengalaman lu. Iya pengalaman gua. Allah diminta terus-terusan kita ngerintih sama Allah, kita minta, kita curhat sama Allah, Allah seneng. Seneng ya. Kalau sama manusia kan manusia ada muaknya kan. Lu diceritain susah mulu, kapan sih lu senengnya? Pasti orang ada mikir kayak gitu, julidnya. Gitu kan kayak perasaan nih orang ceritain susahnya mulu deh gitu, dia senang aja nggak pernah cerita gitu, diem mulu pasti gitu. Iya betul, karena Julid itu kan udah fitrahnya memang. Betul. Innal insana khuliqa halu'a. Asik. Ila masyar jazwa. Iya. Wa idza masal khairu manwa. Ila musalli. Ada satu lagi. Wa idza masahu syarru jazwa wa idza khairu manwa. Ya itulah. Astagfirullahaladzim. Ya, oke. Gimana guys? Good ya. Tamu undangan kita ini memang sudah berpengalaman di bidangnya. Bidang kehidupan. Belum bidang permasalahan. Masih banyak yang lebih baik daripada gue. Ini cuma sedikit kita bercerita untuk orang kan pasti punya pengalaman hidup masing-masing. Betul, ya. Oke, you can take the benefit from these people. Bukan benefit lessons namanya itu, pelajaran. Listen ya. Listen from this man ya, bahwa kita itu hidup tuh ya apa namanya? Punya cerita masing-masing gitu. Asik Mas Bro. Oke, developers, kita sudah masuk ke penghujung acara. Pokoknya intinya maghrib juga ya. Iya. Second time apa gimana? Second visit. I think dia bakal kita bahas diskusi ya. Oh, iya, boleh. Kalau dibayar sih oke aja. Mas tadi besok udah loh Mas. Oke guys, itu aja video dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. And Bye. Okay. Thank you bro. Udah ganti aja back baterai itu. Hemat ya.